kepastian untuk masyarakat Buleleng seperti apa sebenarnya proyek bandara internasional di Buleleng. Bandara ini harus jadi, harus jadi. Udah isunya dari 2000 Pengaruhnya akan besar terhadap 2013. perekonomian, terhadap keseimbangan masyarakat. Isu bandara Mudah-mudahan nanti wacana sekarang yang sedang bergulir ini bahwa Buleleng akan dibangun sebuah bandara. Membangun bandara ini bukan pada berbagai macam kebijakan. Saya kira tahapan membangun berdasarkan bandara baru ini itu kita harapkan 2024 sudah selesai. 2024. Sebagai institusi dan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, semestinya sebelum dia berstatement harus memegang dulu bukti-bukti otentiknya. Menteri Koordinator Bidang legalitasnya. Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pembangunan Bandara Bali Utara akan dilanjutkan. Wacana pembangunan bandara di Bali Utara terus bergulir. Bupati yang memimpin Buleleng silih berganti. Mulai dari era Putu Bagiade hingga Putu Agus Suratnyana, wacana bandara masih terjadi, tapi tidak pernah terrealisasi. Gubernur Bali juga turut berganti. Sejak era Made Mangkupastike hingga Wayan Koster memimpin Bali, Bandara Bali Utara tak kunjung terrealisasi. Investornya pun terus berganti. GVK Group India, Airport Genesis Kanada, SR Group Amerika, PT Pembari, Bibu Panji Sakti hingga perusahaan negara di bawah naungan menteri berminat dengan pembangunan bandara ini. Tapi, seperti yang sudah-sudah, bandara tak jua terrealisasi. Lokasi pembangunan bandara juga terus berganti. Dari barat, berganti ke timur, berganti lagi ke barat, seperti orang berlari ke barat ke birit. Tapi belum ada tanda-tanda bandara terrealisasi. Mari kita nanti, apakah bandara baru di Bali Utara akan benar-benar terrealisasi atau sekedar komoditas kampanye para politisi? Pada tim kreatif komunitas jurnalis Buleleng yang sudah menggarap video ini dengan sangat-sangat apik. Kembali pemirsa Guntur TV dimanapun berada, sebelum kita lanjutkan diskusi ini, kita berdoa dulu. Saya mohon semua hadirin berdiri, karena dalam tahun ini di 2020, komunitas jurnalis Buleleng kehilangan dua sahabat terbaik kami. Beliau adalah Jero Made Sudirte yang keseharian bertugas selaku wartawan Nusa Bali, dan juga Pande Sri Asih yang keseharian bertugas selaku wartawan Bali Faktual News. Mudah-mudahan arwah beliau bisa menyatu dengan sangkan Paraneng Dumadi. Saya pimpin doa ini, doa dimulai. Doa selesai. Silakan para hadirin duduk kembali. Baiklah, pemirsa Guntur TV serta narasumber yang kami banggakan, acara ini terselenggara berkat kerjasama komunitas jurnalis Buleleng dengan seluruh elemen masyarakat. Hari ini juga dengan bangga acara ini akan disiarkan secara langsung oleh Guntur, Radio Guntur, kemudian RRI Singaraja Pro 1, Singaraja FM, dan juga Radio Barong Singaraja. Saya perkenalkan bahwasanya narasumber yang sudah hadir di Angkringan Gempol 38. Yang pertama adalah Bapak Bupati Buleleng. Selamat pagi Pak Bupati. Om Swastiastu. Beliau didampingi oleh Bapak Sekda Kabupaten Buleleng, Bapak Gede Suyase. Selamat pagi. Sudah hadir juga di Angkringan Gempol 38 kalian Desa Adat Pekraman Kubu Tambahan, Jero Pasar Ketut Warkadia. Selamat pagi Om Swastiastu. Dan juga LSM Gema Nusantara Antonius Sanjaya Kiabeni. Selamat pagi Bung Anton. Merdeka.
Kemudian secara virtual kita juga sudah mengundang Bapak Gubernur Bali. Namun tadi pagi beliau ada pesan dari Sekprinya bahwasanya hari ini beliau menandatangani surat bantuan hibah pariwisata untuk Provinsi Bali. Kemudian dari PT Pembari, Bapak Ketut Suwardana Linggih juga kita akan hubungi nanti. Beliau kemarin sudah menyatakan kesiapannya. Kemudian dari PT Bandara Internasional Bali Utara, PT Bibu, Bapak Made Mangku juga sudah menyiapkan diri untuk ikut dalam diskusi hari ini. Sementara Bapak Wakil Bupati dan Bapak Gede Supriyatna izin hari ini karena beliau menghadiri menerima LHKPN dari BPK di Provinsi Bali di Denpasar. Selanjutnya nanti juga kita akan mengundang masyarakat, elemen masyarakat baik dari organisasi kemasyarakatan untuk sumbang saran pendapat bagaimana caranya agar bandara di Bali Utara bisa terwujud. Pemirsa Guntur TV dan narasumber yang kami hormati, wacana pembangunan bandara dengan topik Bandara Buleleng ke Barat ke Birit. Kenapa kami angkat topik ini? Tentu ada alasan yang mendasari. Kami dari komunitas jurnalis Buleleng sebelumnya sudah melaksanakan rapat, membahas, menggodok tema-tema yang menjadi tema sentral untuk kita diskusikan pada akhir tahun 2020. Akhirnya ketemu tema Bandara Buleleng ke Barat ke Birit. Apa alasannya? Alasannya tak lain dan tak bukan tentu karena Bandara Bali Utara selalu terngiang ketika ada perhelatan pilkada. Sampai-sampai dagang bunga di tetangga saya bertanya ketika dia mendengar ada berita bandara, mereka bertanya, Pak Tut, kapan pilkadanya? Kenapa Anda tanya demikian? Karena kembali muncul isu bandara ini. Tentu masyarakat Buleleng tidak ingin pembangunan bandara ini hanya angin surga. Awalnya sekitar 13 tahun lalu, bandara ini, wacana pembangunan bandara ini sudah muncul. Semakin menguat ketika Bapak Jero Wacik menjadi Menteri Riset dan Teknologi. Semakin menguat lagi ketika beliau Jero Wacik menjadi Menteri Pariwisata. Bahkan ketika Bupati Buleleng, Bapak Putu Bagiade menjabat, sudah ada investor dari negeri India. Saya masih ingat betul ketika itu investor yang disambut di rumah jabatan Bupati ketika itu ada siswa berderet mengalungkan karangan bunga menyambut investor tersebut. Menggebu dan akhirnya menghilang. Lanjut, ada investor lain, ada Kinesis Kanada bergabung dengan PT Bibu sampai akhirnya sudah istilahnya ngulang pekelem dalam kemasan peletakan batu pertama di Laut Kubu Tambahan. Selanjutnya PT Pembari lebih awal melakukan studi kelayakan, bahkan mungkin gambarnya sudah dipegang oleh Pak Ketut Suwardana Linggih, sampai sekarang juga tidak ada kabarnya. Yang terakhir, ternyata informasi berkembang bahwasannya Bandara Bali Utara yang baru akan dibangun di Kecamatan Grogga, tepatnya di Desa Sumberkelampok. Masyarakat menjadi bingung, masyarakat menjadi bertanya, apa sesungguhnya yang terjadi? Ternyata persoalannya adalah masalah tanah Kubu Tambahan, yang rencananya bahwasanya tanah Duen Bure Desa Adat Kubu Tambahan dimanfaatkan sekitar 300 hektar lebih untuk pembangunan bandara baru. Polemik ini mulai muncul dan isu sentralnya adalah Jero Pasek Ketut Warkadi. Ibarat pintu, mungkin beliau adalah pemegang kunci
ketika kunci pintu ini dibuka oleh Jero Pasar Ketut Warkadia, maka bandara ini akan bisa dilaksanakan. Tapi buru-buru bandara sudah beralih isu bahwasanya bandara ini akan dibangun ke barat. Apalagi 2 hari lalu Menteri Pertanahan Bapak Sofyan Jalil sudah datang ke Grogga. Apakah itu ada kaitannya dengan bandara? Entahlah, nanti mungkin ada informasi resmi dari Pak Bupati Buleleng. Nah, isu sentral ini ditarik, akhirnya mengerucut ke persoalan lahan tanah kubu tambahan. Yang konon katanya perpanjangannya hingga waktu tidak terbatas. Apa sesungguhnya yang terjadi? Silakan kita berikan kesempatan pada Pak Jero Pasar Ketut Warkadia untuk mengawali diskusi ini. Silakan Pak Jero. Terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Bupati Buleleng, yang saya hormati Bapak Sekda Kabupaten Buleleng, yang saya hormati para narasumber dan rekan-rekan wartawan dan seluruh komponen masyarakat yang ada di kesempatan ini di Radio Guntur. Kami ucapkan terima kasih Angayu Bagia, memanjakan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberikan kesehatan. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan informasi hal-hal yang berkaitan dengan tadi sudah disampaikan berkaitan dengan lahan, bahwa pada intinya kami Desa Adat Kubu Tambahan tidak pernah menolak adanya bandara yang menurut rencana akan dilaksanakan di Desa Kubu Tambahan. Nah, karena itu merupakan awal dari terkait atas saran dari Pak Gubernur bahwa kami sangat mendukung. Terlebih-lebih kami sepakat dengan keputusan Paruman Desa tanggal 10 Februari 2020 di sana menetapkan menyerahkan pemanfaatan lahan, Pak. Jadi tanah Duen Pura terdiri dari 61 sertifikat hak milik itu diserahkan pemanfaatannya untuk pembangunan bandara baru Bali Utara dan memberikan kuasa kepada pemerintah kabupaten dan provinsi untuk memediasi persoalan tanah yang ada. Bila mana ada gugatan, di sana nanti ditanggung oleh Desa Adat dan difasilitasi oleh pemerintah provinsi dan kabupaten. Itu merupakan fakta bahwa kami pada intinya sepakat apa yang telah disampaikan oleh Pak Gubernur untuk mendukung adanya bandara baru Bali Utara. Sehingga tanggal 11 Maret 2020 kami dengan seluruh prajurit Desa Adat dan termasuk di Selinggih, Klian Banjar Adat, kami hadir di Jaya Sabe menandatangani perjanjian di hadapan notaris Putu Eka Lestari SH. Di sana adalah penyerahan, penggunaan, pemanfaatan dan pengurusan tanah Duen Pura Desa Adat Kubu Tambahan kepada pemerintah Kabupaten Buleleng dan pemerintah Provinsi Bali. Kalau tidak salah di sana yang terhormat Bapak Bupati juga hadir bersama-sama. Tapi karena suasana COVID pada saat itu sehingga terjadi situasi yang agak kosong dan akhirnya bagaimanapun juga pertimbangannya bahwa ketika itu kita juga tidak mengikuti sehingga terjadi kami dipanggil oleh Pak Gubernur untuk bagaimana membicarakan persoalan lahan yang ada sehingga pada tanggal 6 Oktober di sana mengambil satu upaya bahwa penyelesaian lahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Undang-Undang 12 Tahun 2012 itu artinya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Nah, di sana melepas status tanah Duen Pura menjadi tanah negara. Nah, itulah hal yang perlu kami
koreksi kepada yang terhormat Bapak Gubernur. Pada saat itu kami memohon supaya tidak merubah status tanah Duen Pura menjadi tanah negara. Menurut beliau Pak Gubernur itu ada dua opsi. Satu adalah diganti dengan uang, yang satu diganti dengan tanah atau tukar guling. Nah, untuk itulah kami menyampaikan permohonan maaf. Kami tidak bisa memenuhi karena akan merubah status tanah. Nah, jadi persoalan itulah yang menjadi titik krusial sehingga kami itu dibungkam dengan cara-cara yang berdasarkan preman. Jadi menggunakan petisi, menggunakan baliho dan mencemarkan nama baik. Sehingga terjadi laporan kami ke aparat kepolisian. Sangat disayangkan. Kenapa harus menggunakan cara-cara begini? Karena mestinya harus dibicarakan dulu. Dua hal poin yang perlu disampaikan. Diganti dengan uang, diganti dengan lahan tukar guling. Itu mestinya harus ada penjelasannya. Bagaimana nanti Pak? Sekiranya kalau melubah status tanah. Kami tahu kalau pembangunan oleh negara, tanah itu harus tanah negara. Tetapi ada enggak opsi bahwa tanah itu digunakan selama-lamanya atau dalam bentuk penyertaan modal atau saham? Karena dari awal apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, KPBU kerjasama pemerintah dengan badan usaha polanya demikian, tidak merubah status gitu. Sehingga PSN, Program Strategis Nasional, memberikan opsi dua tersebut. Nah, di sanalah terjadi situasi konflik. Sehingga konflik ini sepertinya dibuat situasi untuk bagaimana membungkam dengan cara-cara yang mencemarkan nama baik. Seperti sekarang misalnya ada mencemarkan dengan mengatakan menyertifikatkan tanah Duen Pura menjadi tanah pribadi. Itu sudah keterlaluan itu. Dan kami sudah menyampaikan di Purudal, tidak ada tanah-tanah itu atas nama pribadi. Makanya hal-hal seperti itu sangat disayangkan. Mestinya harus duduk bersama. Kalau memang ingin menyelesaikan persoalan, mari kita sampai. Nah, hal-hal seperti itulah menurut hemat kami terjadi situasi yang sangat tidak kami inginkan. Nah, terkait dengan bagaimana persoalan lahan yang berkaitan dengan bahwa sewa menyewa tanpa batas, itu penjelasan notaris bahwa di hadapan Bapak Menteri Agraria itu adalah merupakan produk hukum yang legal dan formal. Apa yang disampaikan oleh Pak Gede Purwake, ya sekarang beliau ikut dalam virtual ini, beliau menyampaikan bahwa tanpa batas itu adalah bangunan properti yang ada di atas lahan tersebut. Jadi di lahan tersebut itu ada bangunan. Ibaratnya seperti bandara sekarang. Kalau sekarang ada misalnya bandara yang namanya BOT dan non BOT, non bulk and transfer, ketika berakhir masa sewa, di sana akan berubah. Bangunan yang ada, properti yang ada di atas itu, apakah ada batasnya bangunan bandara tersebut? Itu yang disampaikan oleh Bapak Gede Purwake. Nah, kami pada intinya dari awal memang mengikuti dan mempercayakan apa yang disampaikan itu adalah merupakan legal gitu. Jadi tidak ada di sini apalagi bertentangan dengan hukum. Nah, berkaitan dengan sewa menyewa batas waktu itu bisa digagalkan dengan ketika nanti desa adat misalnya memperpanjang HGB yang ada. Dalam 30 tahun HGB berlaku. Sehingga dia memperpanjang HGB, desa adat tidak memberikan misalnya sertifikat asli. Karena SHM yang asli itu masih kita pegang, terdiri dari 61 sertifikat. 61 sertifikat HGB itu dimohon oleh PT Pinang Propertindo. Nah, kemudian PT Pinang Propertindo mencarikan kredit
itu tanpa persetujuan desa adat. Jangan salah, itu tidak pernah kami memberikan persetujuan. Silakan dicek di Pak Made Sumadnyane karena beliau menggunakan akte tanggungan. Kemudian sertifikat tanggungan dibuatkan oleh BPN ketika dia mencari kredit. Boleh cek ada nggak surat persetujuan kredit saya di sana di Pak Made Sumadnyane SH di sana ada. Boleh dicek di sana. Nah itulah makanya karena yang namanya HGB, jadi itu sebetulnya tanpa persetujuan pun boleh dijaminkan karena di dalam Undang-Undang Pasal 39 UPA dan Pasal 32 PP Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 96 tentang HGB, HGBU dan hak pakai, tanpa persetujuan klien desa pun boleh dijaminkan. Jadi PT Pinang Permilu dapat menjaminkan dan membebani hak tanggungan atas properti tersebut. Jadi itu sebetulnya, makanya mohon maaf yang terhormat Bapak Bupati, ketika ada dialog beliau sempat memberikan informasi. Jadi mohon izin, kami mohon koreksi Bapak. Kami tidak pernah memberikan persetujuan kredit terhadap PT Pinang. PT Pinang tanpa persetujuan kredit pun boleh dia mencari kredit, Pak. Jadi itu pelurusan kami, mohon maaf. Jadi Bapak selaku atasan kami mohon tidak ada bermaksud untuk melawan Bapak. Jadi memberikan koreksi Bapak. Jadi itu yang terjadi ketika persoalan tanpa batas. Itu saya kira itu tidak menjadi persoalan karena dari PT Pinang dia sudah berjanji dia akan melunaskan, dia akan membebaskan semua termasuk juga jaminan-jaminan yang akan di luar. Dan kami yakin bagaimanapun juga ketika nanti bandara kita nanti dengan PT Pinang, berilah kesempatan kami untuk mengundang PT Pinang, kita duduk apa yang dia mau, kemudian apa yang dia inginkan sehingga ada ganti rugi, termasuk kompensasi apapun persoalannya, dia mempunyai tanggung jawab. Karena sertifikat hak milik itu masih kita pegang. Ketika ada jaminan SHGB dipakai jaminan, itu urusan dari PT Pinang dengan bank. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan proses awal. Jadi pada intinya di Sadaku Tambahan tidak pernah menolak adanya bandara. Kami sepakat dan kami telah membuktikan dengan membuat keputusan Paruman, memohon yang terhormat Bapak Gubernur dan yang terhormat pemerintah kabupaten, Bapak Bupati, sekiranya kalau kita ingin kembali membicarakan bahwa bandara ini bisa di Bali Utara, di Kubu Tambahan sesuai dengan program PSN, dengan opsi pertama, ada enggak solusi bahwa tanah tersebut tidak dirubah statusnya menjadi tanah negara? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu menjadi tukar guling, artinya tanah tersebut diganti dengan tanah yang lain, ya ini harus mendapat persetujuan dari seluruh keramu desa adat. Apakah setuju tanah itu ditukar gulingkan? Ini dua opsi ini kalau memang seandainya opsi tersebut bisa dilaksanakan, kami selaku keramu desa adat Kubu Tambahan akan tetap mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk terwujudnya Bandara Balu di Bali Utara terkait dengan program strategis nasional. Jadi itu yang perlu kami sampaikan, bahwa apa yang menjadi persoalan kami sebetulnya adalah persoalan, tidak ada persoalan di Desa Sadaku Tambahan ketika muncul persoalan ketika ada bandara. Makanya untuk itu kami mohon maaf bahwa masyarakat kami masih menginginkan tanah tersebut adalah tanah Duen Pura Desa Adat Kubu Tambahan.
Oke. Saya kira itu Pak. Terima kasih Baik, atas terima kasih Pak Juru Pasek Warkadi. Nanti kita akan gali lebih dalam, tapi sebelumnya kita break iklan berikut ini. Silakan.